البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab shalah dan kita sudah menyelesaikan bab yang ke-6 yaitu babul masajid, bab tentang masjid-masjid yang perintah untuk membangun masjid di suatu kampung. Kemudian juga disebutkan untuk membersihkannya. Kemudian ada adab ya berkaitan dengan masjid, tidak menegakkan qisas di dalam masjid. Demikian juga salat tahiyatul masjid, terjadi perselisihan para ulama. Yang rajih alam itu wajib bagi yang punya wudu. Apabila dia keluar sebentar saja, ya maka tidak mengapa untuk langsung duduk. Wallahu alam demikian. Walaupun disebut berpendapat salat tahiyatul masjid adalah sunnah saja. Kemudian juga disebutkan adabnya, walaupun Ibnu Hajar tidak menyebutkan di dalam hadis-hadis yang beliau bawakan, yaitu membaca doa sebelum masuk masjid, demikian juga membaca doa ketika keluar masjid, mendahulukan kaki kanan ketika masuk, kemudian mendahulukan ke kiri ketika keluar masjid. Ini perhatikan adabnya. Ya, walaupun mungkin masjid kadang-kadang menjadi tempat tinggal kan itu karena terbiasa, maka tidak boleh meremehkan hal demikian. Kemudian juga larangan untuk bermegah-megahan dalam bangun masjid. Yang lebih penting adalah memakmurkan masjid tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab yang ke-7. Ini bab yang penting. Ya, di dalam kitab shalah ini. Bab sifati shalah, bab sifat salat. Di situ ada ulama-ulama yang mengkhususkan bab ini dalam buku. Seperti Syalbani, beliau membuat buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, buku yang bagus. Walaupun itu ada perkara-perkara ijtihad beliau seperti menggerak-gerakkan menunjuk ketika tasyahud. Ya, secara umum buku yang bagus. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di Tawdihul Ahkam oleh Syekh Abdul Bassam rahimahullah taala. Sifat salat itu apa? Hiyal hay'ah al-hasilah fi shalah. Bisa ditulis sifat salat itu adalah hayat, keadaan yang terhasilkan di dalam salat. Bima laha minal arkan, dengan apa yang darinya berupa rukun-rukun, wal wajibat dan wajib-wajibnya, wa sunan dan sunah-sunahnya. Di sifat salat ini meliputi apa? Rukunnya. Berarti kalau ditinggalkan batal salatnya. Meninggalkan takbiratul ihram, meninggalkan takbiratul ihram. Ini langsung baca Al-Fatihah tidak mengatakan Allah Akbar, batal salatnya. Demikian juga dia mampu berdiri tidak berdiri salatnya dalam salat wajib, batal salatnya. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan rukunnya. Demikian juga yang berkaitan dengan wajibnya. Kemudian ini berkaitan dengan sunnahnya. Ini yang berkaitan dengan apa? Sifat salat. Ya, demikian. Wahya tabi'ud dimah. Ini bisa dengan sifat tersebut ya bisa melepaskan dari beban wa tasqutul wajib, sudah terjatuh kewajiban dia. Jadi dengan melaksanakan sifat salat ini, maka kewajiban salat dia itu terlaksana. Idza ada hal abdu bi syurutiha, apabila hamba tersebut melaksanakan dengan syarat-syaratnya, warkannya dan rukun-rukunnya, wa wajibatnya, faqat dan kewajiban-kewajibannya saja. Jadi dengan melaksanakan syarat, rukun dan wajib sudah selesai, sah salatnya. Ya, adapun sunnah kalau dia tinggalkan tidak mengapa. Ya, demikian. Wa hiya adzamul ibadat. Ini adalah yang paling besarnya dari ibadah-ibadah. Yang paling besar ibadah itu adalah salat tersebut. Nah, karena itu kita hendaknya mengetahui bagaimana sifat salat itu. Berikutnya apa tadi? Rukun, ya, kemudian apa yang diwajibkan, kemudian sunah-sunahnya. Ya, nanti akan disebutkan oleh beliau beberapa hadis yang nanti kita akan simpulkan tentang rukun salat apa saja. Ya, demikian juga wajib salat apa, demikian juga sunah-sunah salat tersebut. Kemudian beliau menyebutkan di sini hadis yang pertama di bab yang ke-7 ini, bab sifat salat, yaitu adalah nomor yang ke-250.
An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan, ya di sini secara umum adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Muttafaqun alaih ini. Sebagian menyebutkan seperti Imam Shawkani menyebutkan kisahnya sampai Nabi mengatakan hadis ini nanti yang akan kita baca. Disebutkan oleh beliau ya kisahnya itu adalah ini kalau kita pengen lihat lengkapnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan mukhatiban lil musii fi surati. Beliau mengajak bicara orang yang musik, yakni yang jelek. Fi surati dalam suratnya. Ini suratnya ya seperti apa? Orang yang sholat cepat sekali. Sehingga Nabi kemudian mengajak bicara orang tersebut. Kalau kamu sholat, ya hendaknya demikian. Ya oleh Ibnu Hajar diringkas seperti ini. Jadi ada kisahnya. Beliau mengajak bicara, Nabi mengajak bicara orang yang sholatnya itu jelek. Siapa itu? Wa Khalid bin Rafi' radhiyallahu anhu. Ya, dia nggak tahu sampai dia mengulang-ulang sholatnya yang dia lakukan dengan cepat itu. Ya, Nabi baru mengajari. Ya demikian. Adapun di Tauhidul Ahkam disebutkan ya, kisahnya adalah kisahul hadis. Kisah hadis adalah ada seorang laki-laki sahabat namanya Khalid bin Rafi'. Dalam masjid dia masuk sholat. Jadi dia masuk dalam masjid. Pas sholat dan ghairi mujziah. Maka dia pun sholat dengan sholat yang tidak mencukupi. Wan Nabi yanzur ilaih. Nabi melihatnya. Ini ada seorang sahabat Khalid ini dia masuk masjid benar sholat. Dan sholatnya itu tidak memenuhi syarat, ya tidak memenuhi rukun, demikian juga kewajibannya. Dan Nabi memperhatikan dia. Falamma faragha min sholatihi, ketika selesai dari sholatnya, ja'ila Nabi, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalama, dia salam dulu. Ini menunjukkan juga sebagian berpendapat seorang kalau masuk masjid sholat dulu baru salam. Ya, sebagian berpendapat demikian. Walaupun beliau juga salam dulu, ya Allah demikian. Fasalama alaihi barada alaihi salam, Nabi menjawab salamnya. Tsumma qala, Nabi mengatakan karena melihat orang ini sholat dalam keadaan cepat. Irji fasoli baina kalam tusoli. Kembalilah, ulangilah, maka sholatlah. Maka sebenarnya engkau tidak sholat, kamu itu enggak sholat. Ya. Faraja'a wa amila bi sholatihi atsanah. Kemudian dia pun kembali lagi dan mengulangi sholat yang kedua. Kama amila bi sholatil ula, sebagaimana dilakukan di sholat yang pertama. Cepat juga. Itu maja'ila Nabi, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu. Maka Nabi mengatakan, ya irji fasoli baina kalam tusoli. Salah sama rot, 3 kali dilakukan seperti itu. Fa'aksama rajul annahu la yusin min as-shalah illa ma fa'al. Maka orang itu bersumpah bahwa dia tidak mampu lebih baik dari salat yang dia lakukan. Ya, tidak mampu dia melakukan salat yang lebih bagus dari apa yang dilakukan ini. Fa indama istaqa ilal ilm, fa indama istaqa, maka ketika itu dia pun ingin benar-benar menginginkan, ini rindu, ini ingin untuk mengetahui ilmunya. Wa tahayya li qabulihi, ya, dan persiapkan untuk menerimanya. Alamahu Nabi, maka Nabi pun mengajari bagaimana sholat yang benar. Ya demikian. Jadi asalnya demikian. Ini 3 kali sholat sampai ya Nabi mengatakan kembali, ya ulangi sampai 3 kali. Baru kemudian Nabi menyebutkan hadis ini. Sebutkan di sini. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi kisahnya tadi dipahami ya. Idza qumta ila shalah, kalau engkau berdiri untuk melakukan salat, fasbiqil wudu. Asbiqi disebut akmil wudu. Sempurnakan wudu. Ya, kalau kamu ingin salat, sempurnakan wudu. Semastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Ini sudah lewat syarat sah salat menghadap kiblat, juga telah lewat juga ya itu niat, kemudian juga suci badannya, demikian juga tempat sholatnya, menutup aurat dan sebagainya telah lewat di suruh sholat, syarat-syarat sholat. Fakabir, maka bertakbirlah, ya, takbiratul ihram. Ya, ini dikata takbiratul ihram karena takbir ini mengharamkan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan sebelum sholat. Seperti apa? Makan, minum, bicara dengan manusia. Ya, asalnya boleh, tapi dengan takbiratul ihram maka haramlah dia melakukan hal-hal yang sebenarnya itu adalah boleh. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu. Tsumma raka', kemudian rukuklah. Ya, disebutkan riwayat yang lain
bacalah Al-Fatihah. Paham? Jadi apa yang mudah bagimu ya ini membaca ya Al-Fatihah. Dan itu termasuk dari rukun. Ya dari rukun salat membaca Al-Fatihah. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Jadi berdiri ya takbiratul ihram berdiri membaca Al-Fatihah kan itu. Ini rukun ini. Kemudian ya rukuklah. Ya ini rukuk termasuk rukun juga. Hatta tatma'inna raki'an sampai benar-benar ya engkau dalam keadaan apa? Tumakninah rukuknya. Ya demikian. Disebutkan ya tentang tumakninah yaitu apa? Dalam keadaan tumakninah dalam keadaan tenang. Ya. Disebutkan yaitu sukun, tenang walaupun sedikit. Meletakkan semua persendian pada tempat-tempatnya. Ini dalam keadaan tumakninah. Rukuknya harus benar tumakninah juga. Jangan kemudian cepat sekali tidak. Ya, semua persendian pada tempatnya. Benar-benar rukuk. Semarfa hatta tadi la qaiman, kemudian angkatlah sampai i'tidal berdiri. Ini qaiman benar-benar lurus. Tak tadil benar-benar i'tidal. Jadi setelah rukuk kan terus berdiri namanya i'tidal. Benar-benar dalam keadaan apa? Tumakninah. Kemudian baru apa? Sama sujud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan. Ya, kemudian sujudlah sampai benar-benar tumakninah dalam badan sujud. Ya. Temarfa, kemudian angkatlah hatta tatma'inna jalisan sampai tumakninah duduknya, duduk di atas sujud. Semasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai benar-benar tumakninah sujudnya, sujud yang kedua. Selesai berarti rakaat yang pertama ini itu. Semaf'al dzalika, kemudian lakukan yang demikian itu fi sholatika kuliah, di salatmu semuanya. Rakaat yang kedua, ketiga, keempat, ya demikian. Akhrajahu sab'ah mengeluarkannya yang 7, yakni Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Imam Ahmad. 7. Walafdzul Bukhari, ini lafaznya Imam Bukhari. Wa Ibnu Majah dan semua Imam Ibnu Majah rahimahullah taala bi isnadi Muslim dengan sanad Imam Muslim hatta tatma'inna qa'iman, sampai tumakninah berdirinya. Ya, itu. Berdiri juga tumakninah. Ada yang salat itu ya sampai bahkan dia berbangga-bangga bisa melakukan salat tarawih 23 rakaat ya dalam waktu yang sangat cepat, 7 detik, 7 menit, 5 menit, 7 menit, cepat sekali. Ya, maka ulama menurut pengetahuan kita maka sebenarnya tidak sah, karena tidak ada tumakninah alam. Ya demikian kita berpendapat demikian. Kemudian Nabi Sallallahu fi hadis Rifa'ah bin Rafi', dan seperti itu juga semisalnya dari hadisnya Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad. Ya, yang disebutkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban hatta tatma'inna qa'iman, sampai dalam badan tumakninah berdirinya. Ya, demikian disebutkan. Ya, ini ada tambahan-tambahan yang sahih. Kemudian disebutkan juga Wali Ahmad, Wali Muhammad juga fa'akim sulbuka, ya, fa'akim sulbaka hatta tarji'al idham. Maka tegakkan ya sulbaka, ini tulang ya punggung itu. Ya punggung ini, ya kan? Maka tegakkan tulang punggungmu hatta tarji', sampai kembali al-idham, tulangnya. Ya, benar-benar tumakninah. Ya, Wali Muhammad demikian. Kemudian berikutnya ya Wali Nasai sebagaimana Imam Nasai wa Abi Dawud dan Imam Abu Dawud min hadis Rifa'ah bin Rafi', dari hadisnya Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Ini juga sahih ya, tadi sudah disebut semuanya sahih ya. Innaha la tatimu sholatu ahadikum, sungguhnya tidaklah sempurna salatnya salah seorang kalian hatta yusbigal wudu. Masukkan hatta ini nasab, sampai yang menyempurnakan wudu. Kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana Allah SWT merintahkannya. Ini wudu sesuai yang Allah perintahkan. Tsumma yukabbirullah, kemudian membesarkan Allah, yang mengucapkan takbir. Ya yukabbirullah ta'ala wa yahmadahu, dan memuji Allah SWT wa yusniya alaih, dan menyanjung Allah SWT. Ya itu. Wa fiha, di dalamnya ya dalam riwayat tersebut, fa in kana ma'aka Quran, kalau bersama dengan engkau itu Al-Quran,
faqra, maka bacalah. Wa illa, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada bersama itu Al-Qur'an, ini di perbincangan ini, fahmadillah, maka pujilah Allah. Wa kabiru, dan takbir, ya, agungkan Allah. Ya, agungkan dia. Wa halilhu, ya, dan tahlilnya untuknya. Ya, inilah ilaha. Riwayat seperti ini ulama ya dhaif. Ditambah dhaifah. Itu apa? Hingga nama agak Quran, kalau bersamamu itu Al-Quran, maka bacalah. Kalau tidak ada, maka ucap alhamdulillah, ya, dan Allah Akbar, dan la ilaha illallah. Tambahan ini lemah. Kenapa harus ada rawi Yahya bin Ali bin Yahya bin Khalad majhul? Sudah selesai. Ya, tambahan inilah yang dhaif. Ini yang perlu kita peringatkan saja. Ini yang dhaif dari tadi kita sebutkan hanya ini. Kemudian wali Abi Daud, dan disebutkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah sahih, "Tsumma bi umil kitab." Kemudian bacalah dengan umul kitab, yakni apa? Al-Fatihah. Wa bima Allah, dan dengan apa yang Allah kehendaki. Wali Ibnu Hibban, Sunan Ibnu Hibban, ini sahih juga, "Tsumma bima syi'ta." Kemudian dengan apa yang kamu inginkan. Ya, insyaallah demikian. Ini hadis yang penting, dikenal dengan hadis musii'us shalah. Hadis orang yang salatnya itu salah. Jelek, ini salah, kemudian Nabi mengajarkan dengan tata cara tadi. Sampai di sini semua Allah sudah tidak ada.